Sebelum saya lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini, kita ikuti terlebih dahulu pernyataan Ahok berikut ini. Pak, kalau misalkan dari 3 partai ada yang pecah satu, Pak, bagaimana, Pak? Ya nggak ikut. Bapak batal? Nggak ikut dong, gimana mau ikut? Berarti nggak nyari dukungan koalisi lagi satu partai? Koalisi di mana? Teman Ahok udah lewat untuk ini. Andalan kita kan memang independen, ya teman Ahok. Cuma kan kita kan menghargai mereka juga. Ketika partai menghargai teman Ahok, maka saya dengan teman Ahok juga menghargai partai, menaruh kepercayaan. Kalau ternyata mereka mengingkari kepercayaan yang kami berikan, ya sudah, berarti kita sial aja ditipu partai kan. Tapi kan politik kan jangka panjang. Politik itu panjang, kayak maraton dan maraton lagi. 2019 kita bisa bangkit lagi. Nah, jadi makanya sebenarnya andalan kita kan teman Ahok dari awal. Masyarakat, partisipasi masyarakat. Lalu partai mendukung, lalu kita respect dong. Kamu mendukung, ya kita respect. Sama-sama kasih Anda kehormatan, sama-sama kita menghargai. Lalu kalau dia batalin, ya saya kira partai masa mau menodai dia. Tapi kalau sampai ada yang nekat juga gitu ya, buat saya silakan aja. Ya, Mas Taufik, komentarnya Ahok sangat ringan sekali. Kalau ada yang mundur ya udah sial kita ditipu parpol. Nah, sebetulnya komunikasi dengan Ahok dan juga antar parpol pendukungnya, ada 3 parpol ini seperti apa? Ya, tadi pernyataan Pak Ahok kan menanggapi pertanyaan. Ya, ya dia juga santai-santai aja. Ya kalau misalnya ada yang begitu nekat, ya sudah berarti saya sial ditipu partai politik kan gitu. Nah artinya kalau misalnya memang ada yang melakukan itu ya berarti gak ada yang salah dari yang dikatakan oleh Pak Ahok. Berarti partai politik itu sudah menipu. Simpel itu juga. Jadi Anda sudah menegaskan bahwa tidak ada satupun dari 3 parpol ini yang akan menipu Ahok. Tidak, saya yakin partai politik kita sudah sangat dewasa, ya berpikirnya jangka panjang, ingin juga menjaga kepercayaan dari masyarakat. Tentu kalau misalnya kita berpikir bahwa partai politik ini hidup hanya untuk pilkada 2017 di DKI Jakarta ini sangat pendek sekali pikirannya. Ya, jadi pasti akan berpikir panjang, tidak mungkin melakukan hal-hal yang sangat blunder. Dan saya sangat yakin antara Nasdem, Hanura dan Golkar kita sudah solid, kita sudah terus-menerus bekerja ya, membagi peran dan tidak ada sedikit pun pembicaraan soal itu. Oke, menyikapi terbentuknya koalisi kekeluargaan yang secara tegas ada di seberang gitu. Adakah langkah yang dilakukan oleh parpol-parpol pendukung? Pertama, kita tidak merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah tertentu mengantisipasi koalisi kekeluargaan yang kemarin dibentuk. Ya pertama karena kita juga masih melihatnya itu kan bukan keputusan DPP. Ya kalau sudah ada keputusan DPP baru kita akan berhitung. Tapi ini kan baru kumpul-kumpul di tingkatan DKI Jakarta yang kemudian masih dinamis, pun juga belum ada nama yang muncul. Jadi koalisi tapi belum ada nama yang dimunculkan kan. Jadi ya sudah ya itu kita anggap sebagai bagian dari proses yang tidak perlu kita tanggapi secara serius. Nanti kita akan tunggu dari DPP-nya masing-masing. Atau bisa juga DPP-nya juga tidak seperti apa yang disampaikan oleh pengurus tingkat DKI, belum tentu juga. Nah, jadi kita masih menunggulah apa yang akan diputuskan oleh DPP partai masing-masing. Tapi yang jelas kita pun juga di 3 partai pendukung Pak Ahok ini bersama teman Ahok dan relawan lainnya membuka pintu seluas-luasnya bagi setiap partai politik yang ingin bergabung bersama untuk mendukung Pak Ahok. Ya termasuk juga PDI Perjuangan. Kita juga buka masalah nanti PDI Perjuangan akan mau memasuki pintu itu atau tidak, itu tentu ada sepenuhnya kewenangan dari PDI Perjuangan. Tapi yang jelas kita tidak mau dari awal menutup pintu dan memonopoli bahwa Pak Ahok ini hanya milik kita bertiga, tidak. Pak Ahok itu milik kita bersama, milik seluruh masyarakat, sehingga semakin banyak partai politik yang akan mendukung Pak Ahok, menurut kita makin baik. Oke, komunikasi politik dengan koalisi kekeluargaan seperti apa? Apakah memang ada komunikasi, lalu ada upaya untuk mengajak untuk bergabung? Secara informal kita jalankan terus komunikasi politik itu. Ya, sembari juga menunggu keputusan dari DPP-nya masing-masing. Jadi ya kita sadar setiap partai politik punya mekanismenya masing-masing, termasuk PDI Perjuangan misalnya tadi sudah dijelaskan bahwa harus ada pendaftaran dan sebagainya yang mungkin berbeda-beda. Ya Nasdem kita juga ada pendaftaran di tingkat bawah, tapi kita bisa mengesampingkan hal yang formal. Ketika kita melihat sesuatu yang lebih substantif, ya Ahok ini kita melihatnya lebih substantif. Oleh karena itu begitu Ahok menyatakan maju, kemudian ada teman Ahok yang mendukung, meskipun KTP-nya pada saat itu juga masih berapa ratus ribu, kita pun sudah langsung mendukung tanpa syarat.
Nah, jadi beda-beda memang setiap partai, dan kita akan menghormati juga apa yang dijalankan oleh PDI Perjuangan dengan sistem dan mekanisme di internalnya masing-masing. Oke, Pak Eriko, ini karena memang dinamikanya jadi sangat menarik gitu. Seolah-olah ada dua kubu, yaitu koalisi kekeluargaan dan juga ada partai pendukung, 3 partai. Tapi jadi menarik karena Ketua DPP Hanura DKI Jakarta Muhammad Sangaji ini mengatakan, oh tenang saja, minggu depan akan ada 2 partai yang akan bergabung bersama kita. Nah, komentar Anda seperti apa melihat dinamika seperti ini? Ya, saya tidak ingin mengomentari hal-hal seperti itu karena memang beliau sendiri yang lebih tahu. Mungkin ditanyakan Salah saja satunya kepada partai besar, paling besar kan PDIP. Mungkin ditanyakan saja kepada beliau karena di kami tentunya kan sudah disampaikan oleh Sekjen dan saya sudah menyampaikan ada 3 skenario. Ya. Termasuk di 3 skenario ini adalah kalau di skenario yang saya sampaikan, pertama adalah mencalonkan yang sudah mengikuti fit and proper test, karena kita harus menghargai hal itu. Ya. Itu sudah dijalani demikian sempurna ada sampai di akhirnya ada 6 nama. Dan itu bersama dengan kader kita. Apakah di calon posisi gubernur atau wakil gubernur, itu tentu bisa kita simulasikan. Di skenario kedua, itu adalah mengajukan kader kita sendiri. Karena memang memungkinkan kedua-duanya untuk maju kader sendiri, dan memang kapabilitasnya juga memungkinkan. Kemudian juga ini bisa menjadi nanti 3 pasang kemungkinan di DKI Jakarta. Ya. Dan ini pilihannya juga lebih banyak kepada masyarakat DKI Jakarta. Nah, yang ketiga, kenapa saya sebut paling belakangnya, ya petahana dengan kader kami tentunya. Kenapa? Ini sebenarnya Mbak, seperti gayung bersambut, seperti bertepuk 2 tangan, harus bersambung. Ya. Kalau bertepuk sebelah tangan, hanya angin yang digapai. Artinya, kalau kita menginginkan kita untuk didukung, untuk dimenangkan, untuk menjadi bagian daripada ini, ya tentunya sampaikan dengan sungguh-sungguh bahwa saya ingin dibantu, saya ingin didukung, saya ingin menjadi bersama-sama. Kan sebenarnya hal yang simpel saja. Dan itu sudah dari awal kami sampaikan, ini terbuka karpet merah. Tetapi sampai saat ini belum ada. Okay. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi ada 3 skenario ini masih sangat memungkinkan. Sekali lagi, Mbak, kalau kita melihat ya, tahapan pilkada yang dilakukan saat ini melalui KPU, KPUD sangat baik. Artinya, waktu yang sangat cukup. Kalau kita melihat pendaftaran tanggal 19 sampai 21 masih ada 40 hari lebih. Bahkan setelah pendaftaran untuk menuju sampai di pilkada tanggal 15 Februari, itu masih ada 130-140 hari untuk melakukan sosialisasi. Jadi siapapun nanti yang dipilih, ini harus yang terbaik untuk masyarakat DKI Jakarta. Dan itu sekarang intinya. Ini masih menimbang antara opsi-opsi yang ada. Tapi arahnya kemana? Apakah sudah ada pembicaraan? Ya kalau ini disampaikan sekarang, berarti sudah tuntas ya Mas Thomas. Sudah tidak ada lagi proses yang berikutnya. Kan biar bagaimanapun juga, ini proses ini harus, kalau ini di PDI Perjuangan kita jalankan konsisten. Bahwa proses ini harus dihormati sampai dengan akhir. Ya, kita telah terhubung dengan Mas Mas Yunarto Wijaya. Halo, selamat malam Mas Yunarto. Selamat malam. Ya, ini saya sedang bersama Pak Eriko Sutarduga dan juga Mas Taufik Basari di sini sedang membicarakan posisi Ahok yang belum malam, aman. Bang Eriko, Mas Tobas. Malam, Mas Yunarto. Malam, Mas Toto. Mas Toto, Anda melihat sebetulnya seberapa cair nih peta politik dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini? Karena sepertinya ada 2 kubu yang tercipta. Tapi juga apakah ini masih bisa berubah atau Anda melihat 2 kubu ini sudah ajak? Iya, Pilkada ini kan incumbent-nya masih bisa maju kembali. Apapun hasil akhirnya nanti, karena ketika PDIP nanti bersikap, itu yang paling menentukan bagaimana konstelasi ke depan. Pilihan skenario pertama adalah apabila PDIP ikut mendukung Ahok, tentu saja hampir bisa dipastikan hanya akan ada 2 kutub dari sisa kursi yang ada. Mungkin akan ada partai-partai menengah yang ikut bergabung, dan saya pikir Gerindra dan PKS mungkin partai yang paling terakhir paling mungkin bergabung begitu, atau membuat poros baru paling tidak. Di situ akan ada kemungkinan, di situ akan terjadi 2 pasang saja. Atau pilihan lain ketika PDIP memutuskan kadernya sendiri, bisa jadi ada 2 skenario juga. Skenario pertama menggandeng koalisi Gerindra PKS yang sudah menyatakan dukungan kepada Sandi. Kalau itu terjadi berarti akan terjadi koalisi besar yang akan berhadapan dengan Ahok head to head. Katakanlah di sini yang paling santer, paling sering disebut nama Ibu Risma misalnya. Tapi bukan tidak mungkin juga PDIP katakanlah misalnya memunculkan nama Risma atau kader yang lain, belum tentu harus bergabung dengan poros yang dibangun oleh Gerindra. Ketika itu terjadi,
mungkin akan ada 3 pasang. Kemungkinannya seperti itu. Jadi memang sekarang yang sedang ditunggu adalah sikap dari PDIP. Terlepas disengaja atau tidak, ya kita harus akui putri cantiknya detik ini adalah PDIP. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya seberapa besar kans PDIP ini mendukung Ahok? Nanti saya kalau tebak-tebakan disindir Bung Eriko nih, berbahaya saya. Nanti dipikir lebih tahu dari internal PDIP. Tapi kalau mengeluarkan sebuah hipotesa, tentu saja berdasarkan beberapa indikator, baik dari statement-statement yang berkembang, baik dari kronologi hubungan PDIP dengan Ahok, lalu kemudian juga perkembangan sikap dari 3 partai pendukung dalam menyikapi PDIP dan Ahok. Saya melihat peluang dari dukungan PDIP kepada Ahok masih sangat besar. Pertama, perbedaan mendasar dari Ahok dengan PDIP kalau kita baca di kronologinya kan sebetulnya bukan masalah substansi kritik PDIP misalnya terhadap kebijakan-kebijakan Ahok, tapi kepada bagaimana mekanisme penetapan calon yang sempat berbeda. Satu jalur independen, satu jalur parpol. Tetapi detik ini perbedaan mendasar itu sebetulnya sudah tidak ada lagi. Nah, tinggal pertanyaannya kan lalu apa lagi yang menjadi penghalang? Itu pertama. Yang kedua, ya katakanlah saya berspekulasi begitu ya. Saya tidak bisa membayangkan ada sosok jembatan di sini, penengah di sini, dalam hal ini Pak Jokowi, petugas partai PDIP, tapi di sisi lain juga dia adalah tanda kutip ya mantan bos Ahok. Saya tidak bisa membayangkan seorang Jokowi berpangku tangan melihat penerus politiknya, penerus posisi politiknya berhadapan-hadapan dengan partainya sendiri. Baik dalam konteks meneruskan keberhasilan Jakarta ataupun dalam konteks 2019. Ini saya pikir tidak menguntungkan. Itu 2 variabel dari beberapa variabel yang mungkin bisa dianalisis. Dan kalau kita coba baca juga, dukungan dari 3 partai sangat terbuka untuk PDIP masuk. Bahkan sudah beberapa partai menyatakan dukungan apabila Jarod menjadi wagub. Dan kalau kita lihat juga statement dari Ahok sendiri, termasuk statement dari beberapa teman PDIP, terutama kemarin ya, dari beberapa petinggi PDIP, termasuk Pak Sekjen sendiri, saya pikir tidak lagi pada suasana konfliktual, lebih kepada membuka peluang apapun, termasuk dengan incumbent, dan jauh lebih sejuk dibandingkan kita lihat minggu-minggu lalu. Itu menurut saya sinyalemen yang bisa dilihat. Ya, Mas Toto, ini kita juga membahas bahwa posisi Ahok hingga saat ini sebetulnya belum aman. Setelah jalur independen ditutup oleh KPUD, maka satu-satunya jalur Ahok untuk maju ke dalam pilkada adalah parpol. Nah, sementara kan ini juga artinya posisi tawar Ahok juga semakin lemah gitu. Bagaimana Anda melihat hal ini? Sebetulnya tidak lemah ya, artinya begini, sebetulnya kalau kita baca kemarin kan ada celetukan dari Mas Bambang Deha saja, mungkin saja ada partai yang tiba-tiba tidak jadi mendukung Ahok, itu bagaimana nanti ceritanya? Itu betul, dalam logika prosedur penetapan calon, ketika Ahok sudah mengorbankan jalur independen, lalu hanya berharap pada 3 partai yang jumlahnya tanda kutip pas-pasan, 1 partai kabur itu kan langsung tidak lolos begitu misalnya kan. Jadi itu hanya logika ya, sempat disinggung oleh Mas Bambang Deha. Tapi saya pikir begini, Ahok memiliki modal kuat elektabilitas yang saya pikir itu tidak dengan mudah begitu ya, kemudian ditinggalkan oleh partai-partai. Dan itu yang menurut saya menjadi modal buat Ahok. Dan saya pikir termasuk bagaimana Nasdem, saya pikir punya komitmen tersendiri lah, tidak hanya sebatas lisan di media, yang saya pikir tidak sedemikian mudah begitu saja dicabut. Walaupun dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Dan saya pikir Ahok juga sudah bersikap realistis. Ada pergeseran statement saya pikir ya, dari yang terkesan merasa aman dengan 3 parpol. Kalau kita lihat, Ahok juga kemudian sangat terbuka dengan PDIP. Lalu kemudian bahkan ada yang mengatakan kok seminggu terakhir ini seperti ingin membujuk PDIP begitu kan. Apapun motifnya saya tidak tahu, tetapi saya pikir itu sikap realistis buat dari Ahok juga, termasuk mungkin untuk menghitung kemungkinan terburuk seperti yang disindir oleh beberapa pihak, termasuk apabila ada partai tertentu menarik diri dari Ahok di injury time dan itu bisa menggagalkan Ahok. Saya pikir Ahok sudah bersiap dengan beberapa skenario kalau kita coba lihat dari statementnya beberapa hari terakhir. Baik, Mas Toto, Pak Eriko, dan juga Mas Tobas, saya harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen
Sebelum saya lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini, kita ikuti terlebih dahulu pernyataan Ahok berikut ini. Pak, kalau misalkan dari 3 partai ada yang pecah satu, Pak, bagaimana, Pak? Ya nggak ikut. Bapak batal. Nggak ikut dong. Gimana mau ikut? Berarti nggak nyari dukungan koalisi lagi satu Mau partai? koalisi di mana? Teman Ahok udah lewat untuk ini. Andalan kita kan memang independen, ya teman Ahok. Cuma kan kita kan menghargai mereka juga. Ketika partai menghargai teman Ahok, maka saya dengan teman Ahok juga menghargai partai, menaruh kepercayaan. Kalau ternyata mereka mengingkari kepercayaan yang kami berikan, ya sudah, berarti kita sial aja ditipu partai kan. Tapi kan politik kan jangka panjang. Politik itu panjang, kayak maraton dan maraton lagi. 2019 kita bisa bangkit lagi. Nah, jadi makanya sebenarnya andalan kita kan teman Ahok dari awal. Masyarakat, partisipasi masyarakat. Lalu partai mendukung, lalu kita respect dong. Kamu mendukung, ya kita respect. Sama-sama kasih Anda kehormatan, sama-sama kita menghargai. Lalu kalau dia batalin, ya saya kira partai masa mau menodai dia. Tapi kalau sampai ada yang nekat juga gitu ya, buat saya silakan aja. Ya, Mas Taufik, komentarnya Ahok sangat ringan sekali. Kalau ada yang mundur ya udah sial kita ditipu parpol. Nah, sebetulnya komunikasi dengan Ahok dan juga antar parpol pendukungnya, ada 3 parpol ini seperti apa? Ya, tadi pernyataan Pak Ahok kan menanggapi pertanyaan. Ya, ya dia juga santai-santai aja. Ya kalau misalnya ada yang begitu nekat, ya sudah berarti saya sial ditipu partai politik kan gitu. Nah artinya kalau misalnya memang ada yang melakukan itu ya berarti nggak ada yang salah dari yang dikatakan oleh Pak Ahok. Berarti partai politik itu sudah menipu. Simpel itu juga. Oke. Jadi dan Anda sudah menegaskan bahwa tidak ada satupun dari 3 parpol ini yang akan menipu Ahok. tidak, saya yakin partai politik kita sudah sangat dewasa ya berpikirnya jangka panjang, ingin juga menjaga kepercayaan dari masyarakat. Tentu kalau misalnya kita berpikir bahwa partai politik ini hidup hanya untuk pilkada 2017 di DKI Jakarta ini sangat pendek sekali pikirannya. Ya, jadi pasti akan berpikir panjang, tidak mungkin yang mendukung meskipun KTP-nya pada saat itu juga masih berapa ratus ribu, kita pun sudah langsung mendukung tanpa syarat. Nah, jadi beda-beda memang setiap partai dan kita akan menghormati juga apa yang dijalankan oleh PDI Perjuangan dengan sistem dan mekanisme di internalnya masing-masing. Oke, Pak Eriko, ini karena memang dinamikanya jadi sangat menarik gitu. Seolah-olah ada 2 kubu, yaitu koalisi kekeluargaan dan juga ada partai pendukung, 3 partai. Tapi jadi menarik karena Ketua DPP Hanura DKI Jakarta Muhammad Sangaji ini mengatakan, oh tenang saja, minggu depan akan ada 2 partai yang akan bergabung bersama kita. Nah, komentar Anda seperti apa melihat dinamika seperti ini? Ya, saya tidak ingin mengomentari hal-hal seperti itu karena memang beliau sendiri yang lebih tahu. Mungkin ditanyakan saja kepada partai besar, paling besar kan PDIP. Mungkin ditanyakan saja kepada beliau karena di kami tentunya kan sudah disampaikan oleh Sekjen dan saya sudah menyampaikan ada 3 skenario. Ya. Termasuk di 3 skenario ini adalah kalau di skenario yang saya sampaikan pertama adalah mencalonkan yang sudah mengikuti fit and proper test karena kita harus menghargai hal itu. Ya. Itu sudah dijalani demikian sempurna ada sampai di akhirnya ada 6 nama dan itu bersama dengan kader kita. Apakah di calon posisi gubernur atau wakil gubernur itu tentu bisa kita simulasikan. Di skenario kedua itu adalah mengajukan kader kita sendiri karena memang memungkinkan kedua-duanya untuk maju kader sendiri dan memang kapabilitasnya juga memungkinkan. Kemudian juga ini bisa menjadi nanti 3 pasang kemungkinan di DKI Jakarta. Ya. Dan ini pilihannya juga lebih banyak kepada masyarakat DKI Jakarta. Nah yang ketiga, kenapa saya sebut paling belakang, ya petahana dengan kader kami tentunya. Kenapa? Ini sebenarnya Mbak, seperti gayung bersambut, seperti bertepuk 2 tangan, harus bersambung. Ya. Kalau bertepuk sebelah tangan, hanya angin yang digapai. Artinya, kalau kita menginginkan kita untuk didukung, untuk dimenangkan, untuk menjadi bagian daripada ini, ya tentunya sampaikan dengan sungguh-sungguh bahwa saya ingin dibantu, saya ingin didukung, saya ingin menjadi bersama-sama. Kan sebenarnya hal yang simpel saja. Dan itu sudah dari awal kami sampaikan, ini terbuka karpet merah. Tetapi sampai saat ini belum ada. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi ada 3 skenario ini masih sangat memungkinkan. Sekali lagi, Mbak, kalau kita melihat ya, tahapan pilkada yang dilakukan saat ini melalui KPU-KPUD sangat baik. Artinya, waktu yang sangat cukup. Kalau kita melihat pendaftaran tanggal 19 sampai 21 masih ada 40 hari lebih. Cantiknya detik ini adalah PDIP.
Tapi kalau Anda sendiri melihatnya seberapa besar kans PDIP ini mendukung Ahok? Nanti saya kalau tebak-tebakan disindir Bung Eriko nih, berbahaya saya. Nanti dipikir lebih tahu dari internal PDIP. Tapi kalau mengeluarkan sebuah hipotesa, tentu saja berdasarkan beberapa indikator, baik dari statement-statement yang berkembang, baik dari kronologi hubungan PDIP dengan Ahok, lalu kemudian juga perkembangan sikap dari 3 partai pendukung dalam menyikapi PDIP dan Ahok. Saya melihat peluang dari dukungan PDIP kepada Ahok masih sangat besar. Pertama, perbedaan mendasar dari Ahok dengan PDIP kalau kita baca di kronologinya kan sebetulnya bukan masalah substansi kritik PDIP misalnya terhadap kebijakan-kebijakan Ahok, tapi kepada bagaimana mekanisme penetapan calon yang sempat berbeda. Satu jalur independen, satu jalur parpol. Tetapi detik ini perbedaan mendasar itu sebetulnya sudah tidak ada lagi. Nah, tinggal pertanyaannya kan lalu apa lagi yang menjadi penghalang? Itu pertama. Yang kedua, ya katakanlah saya berspekulasi begitu ya. Saya tidak bisa membayangkan ada sosok jembatan di sini, penengah di sini, dalam hal ini Pak Jokowi, petugas partai PDIP, tapi di sisi lain juga dia adalah tanda kutip ya, mantan bos Ahok. Saya tidak bisa membayangkan seorang Jokowi berpangku tangan melihat penerus politiknya, penerus posisi politiknya berhadapan-hadapan dengan partainya sendiri. Baik dalam konteks meneruskan keberhasilan Jakarta ataupun dalam konteks 2019. Ini saya pikir tidak menguntungkan. Itu 2 variabel dari beberapa variabel yang mungkin bisa dianalisis. Dan kalau kita coba baca juga, dukungan dari 3 partai sangat terbuka untuk PDIP masuk, bahkan sudah beberapa partai menyatakan dukungan apabila Jarod menjadi wagub. Dan kalau kita lihat juga statement dari Ahok sendiri, termasuk statement dari beberapa teman PDIP, terutama kemarin ya, dari beberapa petinggi PDIP, termasuk Pak Sekjen sendiri, saya pikir tidak lagi pada suasana konfliktual, lebih kepada membuka peluang apapun, termasuk dengan incumbent, dan jauh lebih sejuk dibandingkan kita lihat minggu-minggu lalu. Itu menurut saya sinyalemen yang bisa dilihat. Ya, Mas Toto, ini kita juga membahas bahwa posisi Ahok hingga saat ini sebetulnya belum aman. Setelah jalur independen ditutup oleh KPUD, maka... Bahkan setelah pendaftaran untuk menuju sampai di Pilkada, tanggal 15 Februari, itu masih ada 130-140 hari untuk melakukan sosialisasi. Jadi siapapun nanti yang dipilih, ini harus yang terbaik untuk masyarakat DKI Jakarta. Dan itu sekarang intinya. ini masih menimbang antara opsi-opsi yang ada. Tapi Pasti. arahnya kemana? Apakah sudah ada pembicaraan? Ya kalau ini disampaikan sekarang berarti sudah tuntas ya Mas Thomas. Sudah tidak ada lagi proses yang berikutnya kan. Biar bagaimanapun juga ini proses ini harus, kalau ini di PDI Perjuangan kita jalankan konsisten. Bahwa proses ini harus dihormati sampai dengan akhir. Ya, kita telah terhubung dengan Mas Toto, Mas Yunarto Wijaya. Halo, selamat malam Mas Yunarto. Selamat malam. Ya, ini saya sedang bersama Pak Eriko Sutarduga dan juga Mas Taufik Basari di sini sedang membicarakan posisi Ahok yang belum malam, aman. Bang Eriko, Mas Tobat. Malam, Mas Ya. Toto. Malam, Mas Toto. Mas Toto, Anda melihat sebetulnya seberapa cair nih peta politik dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini? Karena sepertinya ada 2 kubu yang tercipta. Tapi juga apakah ini masih bisa berubah atau Anda melihat 2 kubu ini sudah ajak? Iya, Pilkada ini kan incumbent-nya masih bisa maju kembali. Apapun hasil akhirnya nanti, karena ketika PDIP nanti bersikap, itu yang paling menentukan bagaimana konstelasi ke depan. Pilihan skenario pertama adalah apabila PDIP ikut mendukung Ahok, tentu saja hampir bisa dipastikan hanya akan ada 2 kutub. Dari sisa kursi yang ada, mungkin akan ada partai-partai menengah yang ikut bergabung, dan saya pikir Gerindra dan PKS mungkin partai yang paling terakhir paling mungkin bergabung begitu, atau membuat poros baru paling tidak. Di situ akan ada kemungkinan, di situ akan terjadi 2 pasang saja. Atau pilihan lain ketika PDIP memutuskan kadernya sendiri, bisa jadi ada 2 skenario juga. Skenario pertama menggandeng koalisi Gerindra PKS yang sudah menyatakan dukungan kepada Sandi. Kalau itu terjadi berarti akan terjadi koalisi besar yang akan berhadapan dengan Ahok head to head. Katakanlah di sini yang paling santer, paling sering disebut nama Ibu Risma misalnya. Tapi bukan tidak mungkin juga PDIP katakanlah misalnya memunculkan nama Risma atau kader yang lain
belum tentu harus bergabung dengan poros yang dibangun oleh Gerindra. Ketika itu terjadi, mungkin akan ada 3 pasang. Kemungkinannya seperti itu. Jadi memang sekarang yang sedang ditunggu adalah sikap dari PDIP. Terlepas disengaja atau tidak, ya kita harus akui Putri melakukan hal-hal yang sangat blunder. Oke. Dan saya sangat yakin antara Nasdem, Hanura dan Golkar kita sudah solid, kita sudah terus-menerus bekerja ya, membagi peran dan tidak ada sedikit pun pembicaraan soal itu. Oke, menyikapi terbentuknya koalisi kekeluargaan yang secara tegas ada di seberang gitu. Adakah langkah yang dilakukan oleh parpol-parpol pendukung? Pertama, kita tidak merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah tertentu mengantisipasi koalisi kekeluargaan yang kemarin dibentuk. Ya, pertama karena kita juga masih melihatnya itu kan bukan keputusan DPP. Ya, kalau sudah ada keputusan DPP baru kita akan berhitung. Tapi ini kan baru kumpul-kumpul di tingkatan DKI Jakarta yang kemudian masih dinamis, pun juga belum ada nama yang muncul. Jadi koalisi tapi belum ada nama yang dimunculkan kan. Jadi ya sudah ya itu kita anggap sebagai bagian dari proses yang tidak perlu kita tanggapi secara serius. Nanti kita akan tunggu dari DPP-nya masing-masing. Karena atau bisa juga DPP-nya juga tidak seperti apa yang disampaikan oleh pengurus tingkat DKI, belum tentu juga. Nah, jadi kita masih menunggulah apa yang akan diputuskan oleh DPP partai masing-masing. Tapi yang jelas kita pun juga di 3 partai pendukung Pak Ahok ini bersama teman Ahok dan relawan lainnya membuka pintu seluas-luasnya bagi setiap partai politik yang ingin bergabung bersama untuk mendukung Pak Ahok. Ya termasuk juga PDI Perjuangan. Itu Pak diundang, kita juga buka masalah nanti PDI Perjuangan akan mau memasuki pintu itu atau tidak, itu tentu ada sepenuhnya kewenangan dari PDI Perjuangan. Tapi yang jelas kita tidak mau dari awal menutup pintu dan memonopoli bahwa Pak Ahok ini hanya milik kita bertiga, tidak. Pak Ahok itu milik kita bersama, milik seluruh masyarakat, sehingga semakin banyak partai politik yang akan mendukung Pak Ahok, menurut kita makin baik. Oke, komunikasi politik dengan koalisi kekeluargaan seperti apa? Apakah memang ada komunikasi, lalu ada upaya untuk mengajak untuk bergabung? Secara informal kita jalankan terus komunikasi politik itu, ya sembari juga menunggu keputusan dari DPP-nya masing-masing. Jadi ya kita sadar setiap partai politik punya mekanismenya masing-masing, termasuk PDI Perjuangan misalnya tadi sudah dijelaskan bahwa harus ada pendaftaran dan sebagainya yang mungkin berbeda-beda. Ya Nasdem kita juga ada pendaftaran di tingkat bawah, tapi kita bisa mengesampingkan hal yang formal. Ketika kita melihat sesuatu yang lebih substantif, ya Ahok ini kita melihatnya lebih substantif. Oleh karena itu begitu Ahok menyatakan maju, kemudian ada teman Ahok